Assalamualaikum, berikut ini adalah tutorial cara membuat kuis dengan live worksheet. Berikut ini adalah contoh link kuisnya. Kita akan coba mengerjakan kuisnya. Yang pertama, ketikkan nama dan kelasnya. Kita sebagai siswa ya di sini. Kita coba dulu mengerjakan bentuk kuisnya seperti apa. Nah, di sini setelah menuliskan nama dan kelas, kemudian siswa bisa langsung mengerjakan kuisnya. Di sini kita bisa menggeser kata-kata yang tepat ya ke dalam kolom yang telah disediakan. Yang termasuk geografi sosial adalah geografi, ekonomi, kemudian geografi teknik itu ada sistem informasi geografi. Geografi sejarah masuk ke geografi sosial lagi. Astronomi masuk ke geografi fisik. Geologi ke geografi fisik dan peta ke geografi teknik. Kemudian yang soal berikutnya merupakan isian singkat. Geo yang berarti bumi. Kemudian ini adalah soal pilihan ganda. Ya, kita bisa klik satu jawaban yang tepat. Nah, yang B misalnya ya. Berikutnya juga adalah soal pilihan ganda. Kita juga bisa mengklik satu jawaban yang tepat, A misalnya. Kemudian ini adalah menarik garis ke gambar yang sesuai ya. Konsep pola, kemudian konsep lokasi gambar yang mana, dan konsep jarak gambar yang mana. Seperti ini, sudah ditarik garisnya yang sesuai dengan gambar. Kemudian berikutnya adalah memberikan tanda checklist terhadap jawaban yang sesuai. Misalnya jawabannya adalah yang lokasi absolut. Kemudian true or false, ya jawabannya true misalnya. Di checklist. Ketika sudah selesai, kemudian klik finish di bagian bawah. Kemudian otomatis akan muncul pertanyaan yang harus diisi oleh siswa, yaitu yang berupa namanya siapa, kelasnya, dan mapelnya. Nah, jika sudah selesai, klik send, lalu langsung scroll ke bagian paling atas. Nah, maka nanti akan muncul nilainya. Ya, nilainya 10/10 artinya betul semua. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat kuis seperti tadi. Pertama, klik plus. Ya, kita buka new tab. Kemudian, ketika sudah muncul logo Google, kita search ya, kita ketikkan live worksheet, lalu enter, search. Kemudian pada halaman berikut ini akan muncul banyak website, kita pilih yang paling atas ya, klik liveworksheet.com. Nah, ini sudah masuk ke websitenya. Nah, seperti biasa, ketika ada aplikasi baru, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Kita harus buat akun baru ya. Pertama, di bagian pojok atas ada tulisan Teacher Access, yang sebelah kirinya Student Access. Pilih yang Teacher Access, kemudian klik Register. Nah, oke, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita harus register dulu ya, registrasi. Kita mengisi required information-nya harus diwajib diisi. Kalau yang sebelahnya itu nggak apa-apa, yang additionalnya itu pilihan ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah diisi. Yang penting yang wajib diisi itu yang required information. Mulai dari mengisi username, password, isi 2 kali passwordnya, kemudian isi emailnya 2 kali juga. Ya, biar mudah kita bisa kopas emailnya. Kemudian isi country-nya dengan Indonesia, kemudian klik I'm not robot, kemudian register. Oke, kemudian muncul tampilan seperti ini. Thanks for your registration. Please check your email to activate your account. Kita buka email kita ya. Oke, kemudian cek inbox kita. Yang paling atas ada tulisan Welcome to Live Worksheet, kita klik. Oke, kemudian kita pilih Teacher Access pada bagian atas kanan. Kita login dengan menggunakan username dan juga password yang sebelumnya sudah kita aktifkan. Kalau sudah, klik enter.
Nah, berikut ini kita sudah masuk ke lab worksheet kita, dan di sini tersedia berbagai macam LKPD atau LKS milik pengajar lain yang ready dan bisa kita gunakan kapanpun dari berbagai macam bahasa dan juga dari berbagai macam mapel. Jika kita tidak sempat membuat LKPD sendiri, kita bisa gunakan LKPD milik pengajar lain. Tinggal kita akses saja di sini pilihan language-nya, kita pilih klik bahasa Indonesia, kemudian nanti akan muncul berbagai macam kuis dari bahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu semua, sekarang kita akan mulai nih bagaimana cara membuat LKPD digital buatan kita sendiri. Pertama kita harus konsep dulu bahan-bahannya, soalnya, kemudian juga template-nya boleh di Microsoft Word ataupun di PowerPoint. Seperti ini misalnya. Nah, ini adalah tampilan template PPT ya, PowerPoint yang akan nanti saya jadikan kuis. Nah, di halaman ini wajib dituliskan nama dan kelas ya, seperti petunjuknya. Sebelum mengerjakan soal, jangan lupa kalian tulis nama dan kelas terlebih dahulu. Nah, ini yang berikutnya, slide berikutnya adalah soal drag and drop ya, memindahkan kata ke kolom yang kosong. Kemudian slide berikutnya atau soal berikutnya berupa soal isian singkat, jangan lupa dikasih space ya. Kemudian soal yang berikutnya yaitu berupa soal pilihan ganda. Ya, jadi modelnya atau macamnya silakan ya sesuai dengan gaya kita masing-masing. Slide berikutnya juga masih sama berupa soal pilihan ganda. Soalnya bebas ya Bapak Ibu semua, sesuai dengan gaya kita aja. Boleh pilihan ganda, boleh drag and drop tadi dan seterusnya. Nah, soal berikutnya ini menarik garis ke arah yang sesuai atau ke gambar yang sesuai. Jadi di sini ada pernyataan atau kata-katanya dan juga ada gambar, dan nanti siswa harus menarik garis ke bagian yang sesuai seperti menjodohkan. Berikutnya ini adalah memberikan tanda checklist atau centang pada jawaban yang betul. Nah, soal berikutnya pun sama ya. Nah, ini true or false. Nah, siswa juga nanti harus mencentang mana pilihan yang betul. Dan ini tampilan akhirnya. Nah, seperti itu ya kira-kira konsep dari LKPD digital yang akan kita buat kuisnya. Nah, kemudian di bagian pojok kiri atas klik file, kemudian pilih save as. Kemudian save a type-nya jangan lupa diganti dengan PDF ya. Nah, ini saya ganti dengan PDF wajib ya. Kemudian kalau sudah klik save. Next kita buka live worksheet kita, kemudian yang tengah nih make interactive worksheet, pilih get started. Kemudian pilih choose file, kemudian kita cari file PDF yang tadi sudah kita save as. Kemudian pilih filenya, kemudian kita klik open. Setelah itu kita klik upload. Oke, kemudian kita akan membuat sistem pengkodean pada live worksheet seperti ini. Langkah pertama kita buat kotak-kotak terlebih dahulu untuk bagian nama dan juga bagian kelasnya kita buat kotaknya. Jadi nanti siswa akan mengisi nama lengkapnya dan juga kelas. Ini wajib ya. Kemudian kita buat juga kotak-kotak untuk semua kotak yang akan digeser jawabannya ke sini. Karena ini modelnya drag and drop ya. Jadi nanti kata-kata yang ada di bawah harus digeser atau dimasukkan ke kolom-kolom yang kosong ini. Jadi saya awali dengan membuat kotak-kotak terlebih dahulu. Kotak ini nanti akan diisikan dengan kode-kode. Nah, seperti ini saya buatkan kotaknya semua sampai lengkap. Ya, ini semuanya ya, yang atas dan yang bawah. Nah, ini semuanya saya bikin kotak-kotaknya seperti ini. Kalau sudah, sekarang saya masukkan kodenya. Nah, jadi nanti sini ada kode yang akan di-matchingkan ya. Di sini saya ketikkan kodenya yaitu
drop titik 2 1 ya, huruf kecil semua, drop titik 2 1. Kemudian saya blok ya, saya copy, saya pastekan ke kotak di bawahnya, sama juga ya, drop titik 2 1. Kemudian saya pastekan lagi ke sebelahnya, drop titik 2, saya ganti satunya menjadi 2 ya, drop titik 2 2. Nah, ini juga sama, drop titik 2 2. Geografi teknik di sini bawahnya drop titik 2 3 ya, saya kopikan lagi ke bawahnya, drop titik 2 3. Kemudian untuk yang bawahnya, nah ini kodenya adalah drag ya, kalau yang atas drop, yang bawah drag. Nah, geografi ekonomi itu harus masuk ke geografi sosial, berarti kodenya drag titik 2 2. Saya kopikan lagi ke geografi sejarah ya, geografi sejarah juga masuknya ke geografi sosial, jadi sama ya, kodenya adalah drag titik 2 2. Kemudian saya kopikan lagi ke peta ya. Nah, peta ini masuknya ke geografi teknik, berarti kodenya adalah drag titik 2 3. Kemudian ke sistem informasi geografi, kodenya pun sama, ke drag titik 2 3 karena masuk ke geografi teknik. Kemudian ini astronomi, ini drag titik 2 1 karena masuknya ke geografi fisik. Geologi pun sama, kodenya drag titik 2 1 karena masuknya ke geografi fisik. Ya, jadi ada yang di drag, ada yang di drop ya. Jangan sampai salah untuk pengkodeannya, karena nanti kalau salah kunci jawabannya pun akan salah. Jadi harus sesuai. Kemudian di sini ada isian singkat. Isian singkat ini mudah, kita buat kotaknya seperti tadi. Kemudian isi kuncinya. Kuncinya geo yang berarti bumi. Saya ketikkan bumi. Kemudian berikutnya adalah pilihan ganda. Ya, seperti tadi sama langkah awalnya, kita buatkan dulu kotak-kotaknya. Kalau kotaknya sudah semua kita buat, seperti biasa kita ketikkan kodenya. Karena ini pilihan ganda, ketiknya select titik 2 no. Saya pilih seperti itu ya. Select titik 2 no. Kemudian saya blok, saya copy ke semua kotak. Ya, select semua, select titik 2 no. Nah, kecuali untuk yang jawabannya betul, kita ganti no-nya jadi yes ya. Jadi ketika anak pilih yang itu, berarti itu jawaban yang betulnya, yang lain salah. Nah, ini juga sama, saya buatkan dulu kotak-kotaknya. Semuanya kita kotakin dulu. Kalau sudah, seperti biasa kita masukkan kodenya ya, select titik 2 no semuanya, kecuali untuk yang jawabannya betul, no-nya diganti yes, jadi select titik 2 yes. Nah, kemudian ini adalah soal menjodohkan dengan cara menarik garis. Sama seperti tadi, kita buat dulu kotak-kotaknya. Kalau sudah semua, kemudian kita akan membuat kodenya. Kodenya adalah join titik 2 1 pada konsep pola. Kemudian kalau sudah, saya blok, saya pastekan, saya kopas ke pasangannya. Yang ini nih, yang gambar pola aliran sungai. Kemudian di konsep lokasi join titik 2 2, lalu saya pastekan ke gambar peta, yaitu join titik 2 2 juga. Kemudian yang konsep jarak join titik 2 3, saya kopas, kemudian saya masukkan kode ke
sini ya, join titik 23. Nah, kemudian berikut adalah menceklis memberikan centang pada jawaban yang benar. Saya kotakkan dulu. Nah, setelah itu kodenya adalah tik yes dan juga tik no. Di sini ada 2 buah soal. Nah, ini saya ketikkan tik TICK titik 2 yes untuk jawaban yang betul. Ya, saya kopas. Ini juga sama ya, karena memang yang saya tandain true ini benar jawabannya. Untuk yang salah kita klikkan TICK titik 2 no, tik no. Nah, kalau sudah oke, kalau sudah semua, maka kita bisa lihat di pojok kiri atas ya. Kemudian kita pilih save. Kita save atau kita simpan. Kemudian ada pilihan kuis ini ingin kita share atau kita privat ya. Di privacy jadinya guru lain tidak bisa menggunakan. Kalau misalnya pilih private nggak apa-apa. Nah, kita di sini harus menuliskan judul kuisnya. Misalnya judulnya ini adalah kuis bab 1 geografi, pengantar dasar geografi. Nah, kalau sudah dituliskan judul kuisnya, kemudian klik save. Oke, kalau sudah diklik save, nah kita akan mencoba nih menggunakan kuisnya berhasil atau tidak, ada kode yang salah atau tidak. Untuk mengetahui kodenya betul atau tidak, kita coba dulu kita kerjakan kuisnya. Kalau nanti betul semua berarti memang kodenya sudah pas. Setelah klik save akan muncul link kuis yang kita bisa bagikan ke siswa. Sekarang kita coba dulu open worksheet kita coba kerjakan betul atau tidak tadi pengkodeannya. Nah, seperti biasa kita mengisikan nama kita dulu ya, nama saya kemudian kelasnya. Ini saya pura-puranya jadi siswa mau mengerjakan kuisnya. Kemudian saya coba jawab. Nah, ini ya yang memindahkan jawaban ke kolom yang kosong. Geografi ekonomi masuk ke geografi sosial. Nah, ini karena tadi kan sudah ada kodenya ya, drag and drop, mana yang di drop kemana gitu ya. Kalau kodenya salah nanti juga kuncinya bakalan salah. Jadi kodenya dipastikan harus tepat. Nah, ini isian singkatnya tadi kuncinya adalah bumi. Saya ketikkan bumi di sini. Ya, kemudian setelah itu soal berikutnya adalah pilihan ganda. Saya klik jawaban yang menurut saya tepat, yaitu yang B, konsep morfologi. Kemudian di sini juga saya klik jawabannya A, ya, konsep aglomerasi. Ya, ini soal pilihan ganda ada 2 buah. Ya, kita klik jawaban yang tepatnya. Kemudian ini adalah menarik garis ya ke gambar yang tepat. Konsep pola ya, konsep pola ini saya tarik garisnya ke pola aliran sungai. Konsep lokasi saya tarik garis ke peta. Kemudian konsep jarak saya klik gariskan ke jarak. Kemudian mencentang atau menceklis jawaban yang betul. Jawaban yang betul adalah lokasi absolut, saya klik ya, kemudian sampai muncul tanda checklist atau centang seperti ini. Ya, kemudian sini juga yang true or false, saya klik true. Kalau sudah, nanti di bagian bawah ada tulisan finish. Nah, nanti anak mengklik finish, kemudian coba ya, dia akan mengecek nilainya. Kemudian scroll ke bagian paling atas, nanti akan muncul nilai. Nah, seperti ini ya, nilainya 10/10 berarti betul semua dan berarti kodenya sudah cocok. Dan kalau kita merasa jawabannya sudah betul tapi nilainya tidak 10 nih atau tidak betul semua, nah berarti kemungkinan pengkodeannya ada yang salah. Jadi harus cek lagi, kita editing lagi kodenya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.